Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab mengimani para rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pengertian iman kepada Rasul. Kata Rasul secara bahasa berasal dari kata Rasulun yang artinya utusan. Nah, dari situ dapat kita pahami bahwa Rasul Allah berarti utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Rasul Allah adalah utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semua, maka kita wajib mengimani dan mengikutinya. Nah, sedangkan iman kepada Rasul itu seperti apa pengertiannya? Nah, iman kepada Rasul artinya kita mempercayai bahwa Rasul Allah itu adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa wahyu kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tugas-tugas Rasul. Para Rasul Allah pada intinya adalah bertugas untuk menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan kebenaran dan menjauhkan manusia dari kebodohan dan kesesatan. Secara rinci tentang tugas Rasul ini dijelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama, menyerukan kepada tiap umat agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memberi peringatan yang jelas. Yang ketiga, menyuruh menyembah kepada Allah agar menjadi bertakwa. Kemudian yang keempat, membawa berita gembira dan peringatan. Yang kelima, menganjurkan kepada manusia agar beriman. Kemudian yang keenam, membacakan ayat-ayat Allah sebelum diturunkan azabnya. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan agama dengan terang dan jelas. Kemudian yang terakhir, kedelapan, menceritakan ayat-ayat Allah sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 35. Persamaan dan perbedaan Nabi dan Rasul. Perlu kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul itu memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Nah, apa saja persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul? Mari kita bahas bersama-sama atau kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk persamaannya antara Nabi dan Rasul, yang pertama adalah Nabi dan Rasul sama-sama utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Nabi dan Rasul sama-sama diutus untuk menyampaikan syariat. Yang ketiga, Nabi dan Rasul ada yang diturunkan kepadanya kitab, ada pula yang tidak. Nah, kemudian untuk perbedaannya antara Nabi dan Rasul, yang pertama, Nabi diberi wahyu untuk disampaikan kepada kaum yang sudah bertauhid.
atau untuk diamalkan bagi dirinya sendiri, sedangkan Rasul diutus untuk menyampaikan syariat kepada kaum yang banyak atau bahkan yang menyelisihinya. Untuk yang kedua perbedaannya, Nabi itu mengikuti syariat sebelumnya yang sudah ada, sedangkan Rasul terkadang mengikuti syariat sebelumnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang diutus untuk kaumnya dengan syariat yang dibawa oleh Ibrahim dan Yakub, dan terkadang ada yang membawa syariat baru. Jadi itu tadi persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Tanda penghayatan terhadap iman kepada Rasul Allah. Saat kita mengatakan beriman, maka kita harus bisa membuktikan, ya, kan iman itu memang ada di dalam hati, karena iman itu artinya meyakini atau keyakinan. Akan tetapi iman itu tidak hanya semata-mata keyakinan, tapi iman itu juga harus ada pembuktian. Nah, apa saja pembuktian dari iman? Nah, berikut adalah bukti-bukti tanda keimanan apabila seseorang benar dalam keimanannya. Jadi, ketika kita mengatakan beriman, maka harus kita buktikan. Yang pertama, berkomitmen melaksanakan rukun Islam dengan sempurna. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dimulai sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian yang ketiga, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah orang yang berjalan menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.